Oke, sahabat CL, kita akan masuk ke pembahasan pemecahan masalah untuk tes bakat skolastik dari Kapten Learning. Oke, untuk bagian pemecahan masalah pada nomor 1, soalnya ini ya, teks terkait dengan Sony Pictures. Oke, kita langsung baca dulu ke pertanyaannya. Hal positif apa yang dapat diambil dari kejadian pada bacaan di atas? Oke, untuk melihat hal positif, berarti kita harus coba baca dengan skimming ya. Harus membaca dengan baca cepat. Oke, di sini bahwa peretasan itu berlanjut. Nama peretasannya GOP. Oke, tersebut sebagai kelompok peretas melakukan daftar password. Oke. Lalu di sini berarti ini terkait dengan bahwa Sony itu mengalami peretasan ya, menginfokan bahwa Sony mengalami peretasan. Oke, selanjutnya untuk di paragraf kedua, di sini diketahui bahwa hacker tersebut antara lain berisi password seluruh karyawan Sony. Oke, di sini masih menjelaskan bahwa apa aja sih yang di-hack gitu, apa aja sih yang diretas gitu. Ini masih menjelaskan tentang peretasan. Oke, sama ya dengan tadi paragraf pertama, itu juga menjelaskan terkait dengan pemberitahuan bahwa Sony itu diretas. Oke, kita baca lagi paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga di sini menjelaskan bahwa kompilasi file ini beredar di jagat maya melalui situs Sonic File. Jika Sony tidak melakukan tindakan pencegahan, peretas lain yang mendapat informasi rahasia itu bisa jadi memanfaatkan untuk hal yang jahat. Oke, di sini sudah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari informasi yang diberikan bahwa harus ada pencegahan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa data yang dirilis oleh kelompok peretas GOP disinyalir baru sebagian saja yang dibocorkan ke publik. Oke, kejadian tersebut menjadi pelajaran untuk menyimpan informasi login password di tempat yang aman dan dengan nama yang tidak mudah ditebak. Oke, di paragraf terakhir dijelaskan bahwa serangan terhadap server Sony Pictures itu sebelumnya dilakukan oleh Korea Utara gitu ya, yang menggunakan peretas Tiongkok untuk membobol sistem komputer milik Sony. Beberapa ahli juga melihat kesamaan pola antara peretas di Sony Pictures dengan serangan cyber yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap bank jaringan TV di Korea. Motif serangan, nah ini motifnya disinyalir berkaitan dengan film The Interview yang bakal segera rilis oleh Sony Pictures. Film komedi bersutan Projen ini mengisahkan tentang usaha badan intelijen untuk membunuh pimpinan besar Korea Kim Jong-un. Namun pihak Korea baru-baru ini membantah keterlibatan mereka dalam insiden peretasan studio film besar Hollywood. Oke, hal apa yang dapat diambil? Ya, kita lihat peletakan data rahasia sebaiknya disebar dalam beberapa folder. Ini nggak ada ya tadi di teks ya. Lalu yang kedua, tindakan pencegahan harus dapat dilakukan apabila mengalami kejadian peretasan. Oke, ini tadi ada ya terkait dengan pencegahan agar tidak terdapat peretasan. Oke, kita simpan dulu. Yang C, Sony memiliki data-data penting studio-studio film besar di Hollywood. Ini bukan pelajaran. Yang D, saran penyimpanan informasi rahasia dengan memberi nama yang tidak mudah ditebak. Oke, ini bisa. Yang E, Korea Utara sanggup melakukan penggalian informasi terhadap perusahaan-perusahaan besar. Ini bukan pelajaran ya. Jadi jawabannya antara B dan D. Namun di sini kita harus lebih melihat jawaban yang menyeluruh, bukan yang spesifik saja gitu. Di sini hal yang positif yang bisa kita ambil dan secara menyeluruh itu adalah jawaban yang
B. Kenapa? Karena tindakan pencegahan itu tadi bukan hanya memberi nama yang tidak mudah ditebak, tapi tadi apa ada lagi? Yaitu ini ya, menyimpan informasi login di tempat yang aman, lalu menyimpan dengan nama yang tidak mudah ditebak. Jadi jawabannya yang B. Oke, dengan teks yang sama kita langsung ke pertanyaan. Salah satu kemungkinan yang menyebabkan Korea Utara melakukan peretasan terhadap Sony. Oke, tadi kan Korea Utara sempat membantah keterlibatan, tapi Sony juga memberikan memberikan nominasi ya, atau tadi alternatif pilihan gitu, bahwa bisa jadi Korea Utara itu adalah pelakunya. Oke, yang dimana motif yang memungkinkan adalah A. Terlalu mudahnya Sony dalam menyimpan file rahasia para pegawainya. Bukan ya, Sony tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap para peretas. Ini sebenarnya bisa jadi bukan, karena pencegahan sudah ada, tapi mungkin tadi tidak ketat gitu ya. Keberhasilan Korea Utara dalam melakukan serangan cyber terhadap Korea Selatan beberapa waktu yang lalu, ini bukan jadi penyebab. Banyaknya data rahasia yang dimiliki oleh Sony yang mencapai 1.100 terabyte, ini bukan penyebab ya. Film yang akan dirilis Sony menyinggung pemerintah Korea Utara. Ini yang paling tepat. Jadi kenapa alasannya Sony itu dibobol oleh Korea Utara? Karena tadi Korea Utara itu merasa tersinggung bahwa film yang dirilis itu menyinggung pemerintahan Korea Utara. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 teksnya berbeda ya. Kita baca dulu soalnya. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks informasi yang disajikan. Oke, kita cari pernyataan yang sesuai. Berarti kita harus baca dulu teksnya ya. Oke, BMKG mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah cuaca ekstrim sepanjang penyelenggaraan KTT di Bali. Cara ini bagian dari operasi teknologi yang dilakukan untuk mencegah potensi hujan dan cuaca ekstrim. TMC ini bagian dari skenario mitigasi untuk mengantisipasi cuaca ekstrim. Oke. Lalu selanjutnya, teknologi modifikasi cuaca yang digunakan BMKG untuk mencegah cuaca ekstrim dilakukan dengan menyiapkan 28 sorti dan 29 ton NaCl yang disemai di langit Bali selama penyelenggaraan KTT. Menurut Dwi Korita, penyemaian garam atau NaCl dalam operasi teknologi tidak sembarangan. Operasi ini dilakukan dengan target lokasi penyemaian kondensasi atau garam dilakukan pada awan-awan hujan yang telah terdeteksi. Penyemaian garam dalam modifikasi cuaca ini dilakukan agar proses kondensasi berlangsung lebih cepat ya, dan hujan dapat segera turun sebelum awan hujan mencapai lokasi KTT. Pertanyaan yang tadi, mana yang sesuai? Oke, kita lihat mana yang sesuai ya. Yang A, modifikasi cuaca ya, sehingga dapat selesai lebih cepat. Bukan menghentikan hujan ya. Lalu yang B, TMC dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana pasca terjadinya hujan lebat di lokasi KTT, bukan pasca terjadinya. Oke, ini justru kita bukan pasca ya, tapi sebelum. Proses modifikasi cuaca menyebabkan hujan lebih cepat turun ke lokasi pelaksanaan KTT. Oke, ini BMKG melakukan modifikasi cuaca menggunakan beberapa alat pengukur hujan ya, untuk mempercepat hujan. Proses penyemaian inti kondensasi hanya dapat dilakukan ketika telah terdeteksi awan-awan hujan. Ini juga betul ya. Oke, yang lebih tepat itu yang E, jawabannya. Oke, selanjutnya masih dengan soal yang sama. Mengacu kepada teks, dampak yang terjadi jika proses penyemaian NaCl tidak berlangsung dengan baik. Oke, yang A, terhambatnya pelaksanaan rangkaian. Oke, ini benar ya, ini menjadi dampak utama kalau misalnya proses penyemaian itu gagal. Lalu yang B, oke, bukan batal, sebenarnya nggak akan batal, hanya saja prosesnya menjadi tidak lancar.
Yang C, proses kondensasi akan jadi lebih cepat, bukan ya? Penyemaian garam terhambat karena gagalnya penyemaian, bukan? Kekeringan di wilayah Bali akibat tidak tepatnya proses TMC. Oke, bukan. Karena sebenarnya yang menjadi dampak utamanya itu dia terkait dengan tadi kegiatan KTT G20 di Bali. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5. Simpulan isi grafik ya. Oke, kita kalau menemukan pertanyaan terkait simpulan, kita langsung aja lihat opsinya ya. Di sini yang A, jumlah pengunjung perpustakaan setiap bulan tidak menentu. Oke, ini bisa jadi ya. Kenaikan jumlah pengunjung tertinggi pada bulan Mei. Oke, ini kenaikannya dibanding dengan ini lebih sedikit, berarti ini bukan. Penurunan jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Maret. Penurunan. Ini penurunan 70 sampai 50 itu 20. Kalau ini juga penurunan 90 sampai 70 berarti 20 juga. Jadi bukan terbanyak ya, tapi sama. Oke, jumlah pengunjung perpustakaan selalu naik atau bertambah? Enggak juga, karena dia kadang turun. Terdapat kenaikan yang signifikan pada bulan April. Kenaikan signifikan? Enggak ya, karena paling signifikan itu di bulan Februari. Jadi jawabannya yang A, tidak menentu jumlah pengunjungnya. Oke, selanjutnya nomor 6. Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik. Oke, kita langsung lihat opsinya ya. Opsi yang A, jumlah pengunjung paling banyak pada tahun 2000. Oke, enggak ya. Di sini justru 2001. Oh, tapi kita jumlahkan dulu deh. Ini berarti 20 tambah 25 tambah 20 jadi 65. Yang ini 15 ditambah 30 ditambah 25. Ini jadi 70 ya. Berarti yang ini salah ya. Karena dia paling banyak di tahun 2001. Jumlah tahun selalu signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung sepertinya ya, jumlah pengunjung selalu signifikan. Enggak juga ya, dia kayak lebih ke stabil gitu. Jumlah pengunjung dari tahun ke tahun paling banyak kelas 8. Oke, kelas 8 yang ini ya, garisnya vertikal. Oke, ini benar, ini benar, ini benar. Oke, kita save dulu. Jumlah pengunjung kelas 7 paling sedikit dibanding dengan kelas 8 dan 9. Kelas 7 paling sedikit. Enggak ya, di sini kan dia posisinya sama ya, antara 7 dan 9, berarti ini salah. Selisih jumlah pengunjung kelas 7 dan 9 adalah 20 orang. Oke, ini dia karena sama berarti kan nggak ada selisih. Oh, atau kita jumlahkan dulu, maaf, kita jumlahkan dulu deh. Ini berarti 20 tambah 15 ditambah 20, berarti total yang kelas 10 itu ada 55 ya. Oke, sekarang coba kelas 9 ya. 20 ditambah 25 ditambah 20. 20 tambah 20, 40, 65 ya. Oke, tadi tuh kelas kelas 7 ini ya. Kelas 7 yang X, kelas 9 yang Y. Tadi 65, jadi kalau selisihnya itu 10, jadi ini juga salah. Maka jawabannya benar yang C. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan tabel adalah, oke, di sini kita juga langsung lihat ke PG ya. Oke, sektor pertambangan mengalami peningkatan tahun 2009. Peningkatan yang tajam untuk peningkatan yang signifikan. Oke, dari 823 ke 889 tidak terlalu signifikan ya. Kalau signifikannya dari 8 ke 10 atau 12 gitu ya. Pengupahan sektor industri lebih baik daripada pengupahan sektor pertambangan. Oke, kita lihat industri itu yang ini, pertambangan yang ini. Lebih baik, sepertinya enggak ya, karena di sini pertambangan justru lebih besar. Pengupahan sektor usaha yang paling rendah adalah sektor pertanian. Oke, kita pertanian. Di sini pertanian paling rendah. Kita lihat di sini juga paling rendah, di sini paling rendah. Oke, ini betul ya. Sektor bangunan atau angkutan tergolong paling kecil daripada yang lain. Oke, paling kecil enggak ya? Tadi yang paling kecil itu pertanian justru. Pengupahan pada sektor bangunan dan angkutan memiliki selisih yang tidak terlalu jauh. Bangunan di sini dan angkutan. Oke, ini bedanya
Ya memang tidak terlalu jauh, tapi sebenarnya jauh dekat juga tuh relatif ya. Tapi yang sudah pasti itu yang ini paling rendah gitu ya, dibanding dengan sektor yang lainnya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 8. Oke, ini masih pernyataan yang sesuai. Kalau nemu soal kayak gini kita langsung ke opsinya. Pernyataan yang sesuai dengan tabel. Jumlah pengunjung usia 40 tahun ke bawah lebih banyak daripada 41 tahun ke atas. Oke, 40 tahun ke bawah berarti dari sini ya. Ini kita bagi 2. Ini berapa jumlahnya? Berarti ini 3, 9, 4, 13. Dijumlahin jadi 16, 29. Oke, kalau yang ini ini aja udah 26 ya, belum ditambah ini. Jadi otomatis yang 41 ke atas itu harus lebih banyak. Jadi yang A itu salah. Rumah Bayangkara paling banyak dikunjungi usia 41 sampai 50 tahun. Paling banyak. Oke, di sini 26. Ini berapa nih? Ini 30 lebih. Berarti ini juga salah ya, karena di usia 51 sampai 60 itu paling banyak. Rumah Bayangkara paling jarang dikunjungi oleh usia 11 sampai 20. 11 sampai 20 berarti yang ini ya. Oke, justru yang paling sedikit tuh yang usia kurang dari 10 tahun. Berarti ini juga salah. Jumlah pengunjung laki-laki tidak sebanyak jumlah pengunjung perempuan. Berarti laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Kita lihat totalnya saja. Oke, ini betul ya. Laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Jumlah pengunjung laki-laki usia dewasa lebih banyak daripada orang tua. Nah, ini kita tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada pernyataan di soal. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Nomor 9. Hamburger. Bahaya mengonsumsi hamburger. Oke, kita langsung ke soalnya, ke pertanyaannya bahwa pernyataan mana yang benar menurut informasi teks di atas. Kita baca dulu. Hamburger merupakan salah satu makanan asal kota Hamburg, Jerman ya. Oke, rasanya katanya enak. Nah, tapi digelari junk food karena memiliki efek buruk pada kesehatan. Oke. Terus disebut sebagai penggagal diet, menambah berat badan, atau makanan berkalori tinggi. Oke. Saat seorang makan hamburger, tugas yang dilakukan tubuh menjadi lebih berat. Terus selain mencerna mengubah sisa kalori menjadi lemak, jadi kalorinya menjadi lemak, tubuh mengalami peningkatan gula darah, gitu ya, kandungan natrium karena kandungan natrium dan fruktosa yang tinggi. Terjadi 20 menit setelah gigitan pertama sehingga setelah hamburger seringkali tidak cukup gitu ya. Jadi satu hamburger itu tidak cukup gitu ya. Terus ginjal bekerja ekstra, jantung bekerja keras. Karena energi tubuh sudah digunakan untuk mencerna hamburger, itu tak heran bila suatu hamburger yang mengandung zat ini bisa membuat seorang merasa kenyang 40 menit gitu ya. Jadi dia tuh hanya kenyang 40 menit hingga 1 jam, terus merasa lapar lagi. Meskipun kecepatan metabolisme orang bervariasi, tubuh tetap membutuhkan waktu 2-3 hari untuk dapat mengolah tuntas zat yang ada dalam hamburger. Gitu, jadi ini tuh termasuk ke dalam daftar junk food ya. Oke, mana pernyataan yang benar? Setiap orang yang memakan hamburger dapat merasakan gula darahnya naik. Oke, kita skip dulu. Jantung dan ginjal merupakan bagian tubuh yang membutuhkan energi terbanyak. Ini bukan jadi pernyataan terkait dengan hamburger itu ya. Jantung harus bekerja ekstra karena menyingkirkan lebih natrium dalam tubuh. Ini bisa kita simpan dulu. Memakan hamburger yang besar dapat membuat organ tubuh tertentu menjadi bekerja lebih keras dan lama. Oke, ini juga betul. Tubuh manusia dapat menyerap semua nutrisi yang ada dalam hamburger. Oke, ini salah ya. Yang A juga salah ya. Oke, jawabannya antara C dan D. Oke, kita lihat dulu yang C bahwa yang D, hamburger membuat orang organ tubuh tertentu bekerja lebih keras. Ini benar ya. Oke, terus kalau yang C, jantung bekerja lebih ekstra menyingkirkan natrium. Kita tadi ada ya, jantung. Nah ini,
jantung bekerja memompa pembuluh darah. Oke, salah ya, bukan untuk natrium ya, kalau natrium itu ginjal. Berarti yang C ini salah, jawabannya yang benar yang D. Nomor 10. Masih tentang hamburger. Mengapa hamburger sering dijuluki sebagai penggagal diet? Oke, yang A, karena rata-rata seporsi hamburger mengandung sekitar 550 kalori. Karena junk food hanya dapat memberikan efek kenyang selama 40 menit. Ini bisa jadi gitu. Ada ya tadi, karena metabolisme setiap individu membutuhkan waktu di hari untuk mencerna. Kan, karena hamburger selalu memberikan efek buruk pada kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Karena hamburger mengandung zat tertentu yang membuat tubuh sulit memberikan sinyal kenyang. Ini juga benar ya. Oke, kita lihat dulu yang rata-rata mengandung sekitar 540 kalori, itu betul nggak ya? Kita lihat 540 kalori. Ternyata oke. Oh ya, benar ya ini. Ini juga ternyata benar. Tapi mana alasan yang paling tepat? Karena dia disebut penggagal diet. Diet itu gagal karena manusia itu kan sering makan ya, otomatis dia tuh kayak nggak ngerasa puas, nggak ngerasa kenyang. Jadi yang paling memungkinkan jawabannya adalah yang E, karena hamburger itu dia membuat tubuh tuh nggak kenyang, padahal dia mengandung 540 kalori gitu kan ya. Terus juga tadi ada kandungan-kandungan yang menggemukkan berupa lemak, tapi tidak mengenyangkan gitu. Jadi jawabannya yang E. 11. Dampak jika hamburger menjadi makanan nomor 1 yang digemari masyarakat. Kenaikan berat badan, iya. Peningkatan angka kematian. Pemantauan kandungan gizi masyarakat oleh pemerintah. Gangguan tekanan sosial karena masalah kesehatan, ya masalah kesehatan, iya. Lonjakan angka ketergantungan dan suplai bahan pangan. Oke, nah sebenarnya karena dia dalam bentuk masyarakat, berat badan iya, tapi kan sebenarnya ini juga bukan masalah kalau kenaikannya tidak signifikan. Nah, tapi yang paling masalah adalah masalah kesehatan gitu. Sehingga jawaban yang paling baik adalah jawaban yang D. Terakhir nomor 12. Tono baru saja memakan habis 1 porsi hamburger. Efek yang dirasakannya adalah perubahan natrium refluksa menjadi lemah, peningkatan tenaga dan rasa ingin makan, peningkatan gula darah dalam tubuh, pembuangan lebih natrium oleh ginjal, jantung memompa darah lebih cepat. Oke. Untuk bisa mengolah zat-zat ini gitu ya, ini itu bisa kita lihat di ini ya. Kayak metabolismenya ini 2-3 hari. Kayak itu. Sedangkan tadi untuk yang pilihan B, rasa ingin makan itu lebih cepat karena dia berlangsung 40-1 jam. Dia akan merasa lapar kembali. Sehingga efek yang paling cepat dirasakan adalah peningkatan tenaga dan rasa ingin makan. Jawabannya yang B. Oke, sekian untuk pembahasan materi PM dari tes bakat skolastik Kompeten Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.